Ketemu lagi dengan saya Ignatius Haryono Putranto. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang manajemen operasi chapter yang kedua berkaitan dengan strategi operasi pada lingkungan global. Nah, kalau kemarin di video yang sebelumnya kita sudah melihat contoh kasus yang dialami oleh Boeing, ya, bagaimana dia memanfaatkan supply chain secara internasional, ya, artinya dalam membuat pesawat 787 Dreamliner itu mereka melibatkan banyak supplier dari banyak negara, sehingga karena yang dipilih adalah supplier atau perusahaan yang memang unggul dalam menghasilkan produk-produk yang diinginkan, maka akhirnya Boeing dapat meraih keunggulan kompetitif yang semakin besar. Nah, kali ini di video berikutnya kita akan membahas lebih detail secara konseptual apa sih atau bagaimana sih supply chain dan operations secara global itu. Maka nanti di video kali ini ada beberapa contoh perusahaan, tidak hanya Boeing saja, yang sudah menerapkan supply chain berskala internasional. Nah, nanti akan kita lihat secara lebih detail. Oke, maka untuk melengkapi materi, saya mau menyampaikan dulu beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai pada chapter yang kedua ini berdasarkan bukunya Heiser. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah diharapkan kita dapat mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan misi, apa yang dimaksud dengan strategi, sehingga nanti setelah kita bisa memahami definisinya, maka kita bisa melihat setiap perusahaan itu memiliki misi dan strategi apa saja, terutama dalam konteks global environment ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, identify and explain three strategic approaches to competitive advantage ya. Diharapkan kita mampu mengidentifikasi dan menjelaskan apa saja sih tiga pendekatan strategik untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, understand the significance of key success factors, KSF, and core competencies. Diharapkan kita mampu memahami apa sih pentingnya faktor kesuksesan kunci ya, key success factors, kemudian core kompetensi atau kompetensi inti yang dimiliki oleh setiap organisasi. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat, use factor rating to evaluate both country and outsource providers ya. Ini nanti kita akan semacam melakukan evaluasi dengan menggunakan faktor rating, terutama nanti ketika kita bicara tentang outsourcing. Kemudian yang kelima, identify and explain for global operation strategy options. Nah, ini nanti di tujuan pembelajaran yang terakhir diharapkan kita mampu mengidentifikasi dan menjelaskan sebenarnya opsi-opsi apa saja, opsi-opsi strategi apa saja yang bisa diambil oleh perusahaan yang mau beroperasi secara global, ya, seperti yang dilakukan oleh Boeing dan teman-temannya itu. Jadi sebenarnya secara teoritis ada beberapa pilihan strategi yang dapat diambil kalau perusahaan kita itu mau beroperasi secara global. Nah, kira-kira itu tujuan-tujuan pembelajarannya untuk chapter yang kedua ini. Semoga nanti bisa ada diskusi yang menarik. Oke, yang pertama, saya mau memberikan gambar ini dulu. Di sini ada grafik. Kalau dari judulnya, ini saya ambil dari bukunya Heiser juga. Kalau dari judulnya, di situ tertulis Growth of World Trade as a percent of world GDP. Apa sih artinya grafik ini? Grafik ini adalah grafik pertumbuhan, pertumbuhan dari perdagangan dunia, dan dihitung berapa persennya dari GDP dunia secara keseluruhan.
Saya tidak akan fokus berapa angkanya, tetapi kalau kita bicara tentang grafik pertumbuhan perdagangan dunia dari tahun 1970-an sampai dengan tahun saat-saat ini, ya, 2020-an, itu semakin menanjak grafiknya. Jadi ada pertumbuhan yang cukup signifikan ketika kita bicara tentang transaksi perdagangan dunia. Artinya transaksi perdagangan yang melibatkan banyak negara. Nah, kenapa kok perdagangan dunia ini semakin bertumbuh? Heiser mengatakan di bukunya bahwa hal ini sebenarnya merupakan hasil dari semakin banyaknya perusahaan yang beroperasi secara global. Jadi memang pada tahun 2000-an ke atas itu perusahaan itu semakin banyak yang berpikir untuk memperluas skala usaha mereka. Ya. Dari yang tadinya hanya beroperasi secara domestik, secara lokal, hanya dalam lingkup negara tertentu, kemudian mulai mengembangkan usahanya, mulai melakukan ekspansi. Karena mereka melihat bahwa ternyata ketika perusahaan itu memilih beroperasi secara global, akan banyak manfaat, akan banyak keunggulan kompetitif yang bisa diperoleh. Salah satunya yang kemarin sudah saya jelaskan dengan contoh itu, yang dialami oleh Boeing itu. Ketika mereka tidak lagi memfokuskan pembuatan pesawat hanya di negara mereka sendiri, tetapi melibatkan negara-negara lain dengan segala macam keunggulannya masing-masing, maka mereka bisa menghasilkan produk yang memang lebih berkualitas. Jadi ini menandakan bahwa akhir-akhir ini, dalam beberapa tahun terakhir ini, kesadaran untuk beroperasi secara global itu semakin tinggi. Maka di bukunya Heiser ada satu istilah yang dia tulis, unsurprisingly result. Hasil ini hasil yang sebenarnya tidak mengejutkan karena memang sudah dapat diprediksi, apalagi dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, tentu komunikasi antar negara kan menjadi lebih mudah. Batas-batas atau sekat antar negara yang dulu sangat terlihat, sekarang ini menjadi semakin samar, menjadi semakin pudar kan gitu ya. Ketika kita menggunakan teknologi informasi seperti saat ini, maka kita bisa mengatakan ya batas antar negara itu sekarang semakin borderless gitu kan, semakin nggak ada batasan-batasannya, tidak ada sekat-sekatnya. Jadi siapapun bisa berinteraksi dengan perusahaan lain di negara yang lain juga. Jadi grafik ini menjelaskan bahwa tingkat perdagangan dunia, perdagangan antar negara itu semakin kesini semakin tinggi nilainya. Nah, maka kemudian kita akan mencoba melihat perusahaan apa saja sih yang sudah menjalankan strategi operasi dalam konteks global. Yang pertama sebenarnya sudah kita bahas kemarin di video sebelumnya, yaitu pembuat pesawat nih, manufaktur pesawat Boeing. Di situ disebutkan Boeing is competitive because both its sales and supply chain are worldwide. Jadi Boeing itu sekarang menjadi sangat kompetitif karena jelas penjualan mereka lintas negara kan gitu ya. Kemarin saya sebutkan Indonesia juga menjadi salah satu konsumen Boeing. Belum lagi masih ada banyak negara-negara lain yang juga menjadi konsumennya Boeing ini. Tetapi tidak hanya sampai di situ, ya, supply chain mereka itu juga lintas negara. Kemarin kita sudah melihat bahwa untuk menghasilkan satu Dreamliner itu ternyata melibatkan banyak perusahaan dari berbagai negara. Ada yang dari Prancis, dari Inggris, Jerman, kemudian hingga Asia, Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Maka ini akan menjadi keuntungan tersendiri bagi Boeing. Nah, kemudian perusahaan lain yang sudah menerapkan global operations yang bisa diidentifikasi di bukunya Heiser, tentu masih banyak ya di luar ini ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut. Yang kedua adalah
perusahaan fashion, Benetton. Ini perusahaan Italia sebenarnya. Kalau teman-teman yang suka olahraga Formula 1 tahun 80-an sampai awal 2000-an itu ada tim Benetton. Memang itu tim yang disponsori oleh mereka. Benetton ini perusahaan fashion yang terkenal dengan fashion mereka yang berwarna-warni cerah. Maka tagline mereka adalah United Colors of Benetton. Nah, di bukunya Hester mengatakan bahwa Italy's Benetton moved inventory to stores around the world faster than its competition. Jadi untuk mampu bersaing, karena kan kalau yang namanya perusahaan fashion ini pasti persaingannya sangat ketat kan gitu ya. Untuk mampu bersaing dengan yang lainnya, dengan para kompetitornya, Benetton itu memutuskan untuk memindahkan gudang mereka, ya, memindahkan persediaan mereka ke semua toko yang ada di seluruh dunia, dan yang mereka lakukan ini disebutkan faster than its competition with rapid communication. Ya. Jadi proses perpindahan ini dilakukan dengan sangat cepat, ya, karena mereka menyadari bahwa dengan memindahkan inventory ke store-store atau ke toko-toko mereka di seluruh dunia, maka mereka akan bisa melakukan aktivitas penjualan yang lebih cepat juga. Bahkan bisa menjangkau negara-negara lain, ya, sehingga skopnya bisa menjadi lebih luas. Kemudian yang ketiga, ini juga kita tidak asing dengan perusahaan ini, ya, Sony. Sony purchases components from a supply chain that extends to Thailand, Malaysia, and elsewhere around the world for assembly of its electronic products. Nah, ini konteksnya sebenarnya hampir sama dengan Boeing tadi. Jadi, Sony itu membeli komponen-komponen yang mereka butuhkan untuk merakit produk elektronik mereka itu dari negara-negara lain. Bahkan di sini disebutkan supply chain mereka itu sampai ke Thailand, Malaysia, dan lain sebagainya. Artinya, seperti Boeing kemarin, Sony itu untuk merakit produk mereka, maka bahan-bahan bakunya, komponen-komponennya diambil dari berbagai negara di seluruh dunia. Itu supply chain-nya global. Nah, kemudian di kalimat terakhir, which in turn are distributed around the world. Dan pada akhirnya, produk mereka itu juga dijual ke seluruh dunia. Artinya ini persis seperti yang dilakukan Boeing tadi, yaitu Sony melakukan aktivitas supply chain dan penjualan itu secara global. Bahan bakunya diambil dari negara-negara lain, ya, jualnya juga ke banyak negara. Maka ini tentu akan menghasilkan competitive advantage yang sangat besar bagi Sony itu sendiri. Oke, kemudian masuk contoh berikutnya, ini perusahaan otomotif ya. Di sini ada merger, beberapa tahun lalu ini sempat menghebohkan dunia otomotif ini. Merger dua perusahaan otomotif, yang satu Geely dari Tiongkok, yang satunya Volvo dari Swedia. Bagi yang menggemari dunia otomotif, Volvo ini sudah sangat terkenal dengan kualitas safety atas mobil-mobilnya. Bahkan ada yang menyebut mobil teraman di dunia itu adalah Volvo. Hal ini dapat terlihat dari kualitas keamanan mobil-mobil mereka. Jadi kalau ada kecelakaan itu biasanya rusaknya tidak terlalu parah, ya, karena memang dalam proses pembuatannya ketika dilakukan uji tabrakan mereka sudah mengupayakan semaksimal mungkin agar mobil itu bisa kalaupun kecelakaan parah tidak menimbulkan akibat yang fatal. Nah, di sini diberitakan bahwa Volvo, perusahaan Swedia, itu membeli perusahaan otomotif dari Cina, Geely. Tetapi kemudian disebutkan di sana bahwa ternyata mobil Volvo itu tidak hanya dirakit di Swedia, tetapi juga dirakit di Belgia, Afrika Selatan, Malaysia, Cina. Bahkan ada juga platform yang berbagi platform ya dengan Mazda dan Ford.
Artinya apa? Artinya di sini Volvo itu sudah menjalin, selain memperluas ekspansinya secara global, kemudian melakukan perakitan di banyak negara, Volvo juga menjalin kerjasama dengan yang sebenarnya bisa disebut para kompetitornya gitu ya. Jadi Volvo berkolaborasi dengan beberapa perusahaan otomotif dari negara-negara lainnya. Nah, kolaborasi global ini sebenarnya juga bisa memungkinkan perusahaan untuk memperoleh competitive advantage yang besar nantinya. Karena kan dengan kolaborasi maka nanti bisa ada transfer knowledge dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya hire, ini produsen elektronik ya. Hire ini dari Cina. Nah di sini disebutkan produsen Cina ini ternyata menguasai sepertiga pasar Amerika. Artinya orang-orang di Amerika itu ternyata juga menjadi konsumen dari produk Cina ini. Ya, maka kita bisa mengatakan hire yang dari Cina ini juga sudah menjalankan strategi operasi global dalam hal penjualan kan gitu ya. Maka di situ kita bisa lihat kulkas, lemari pendingin dan refrigerated wine cabinet itu menjadi produk yang lumayan yang bisa dikatakan digemari di Amerika gitu ya. Yang satu menguasai sepertiga pasar, yang satunya lagi 50% pasar Amerika yang untuk refrigerated wine cabinets. Berarti Haier ini sudah mampu melakukan strategi operasi dalam konteks global environment. Nah, itu hanya beberapa contoh perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas berskala global. Nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi lebih dalam. Masih ada sebenarnya banyak perusahaan yang melakukan hal yang serupa kan gitu. Nah, dari contoh tadi maka kita sekarang masuk ke materi. Sebenarnya apa sih alasannya suatu perusahaan itu memutuskan untuk mengganti atau mengubah skop aktivitas mereka dari yang tadinya domestik kemudian berubah menjadi aktivitas operasi berbasis internasional. Nah, Heiser mengidentifikasi ada 6 alasan yang mendasari hal itu. Alasan yang pertama adalah improve the supply chain. Jadi alasan yang pertama, perusahaan itu mengubah skopnya dari domestik ke internasional dengan harapan bisa meningkatkan rantai pasokan. Nanti akan kita lihat secara lebih detail ya, satu persatu ya untuk setiap alasannya. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk reduce cost and exchange rate risk, ya, mengurangi cost dan mengurangi risiko untuk kurs pertukaran mata uang. Karena ada beberapa aktivitas, kalau lintas negara berarti kan harus ada konversi dengan mata uang negara lain gitu kan. Nah maka dan konversinya itu kan tidak bisa dikatakan stabil ya. Kurs itu kan akan selalu naik turun. Nah itu untuk mengurangi risiko rate pertukaran kurs mata uang itu, maka mereka memutuskan untuk memperluas skala operasinya menjadi skala global. Kemudian yang ketiga alasannya adalah untuk meningkatkan operations, ya, improve operations, meningkatkan aktivitas operasi perusahaan itu sendiri. Yang keempat untuk understand the market, ya, memahami pasar yang mereka tuju agar lebih semakin mengenal pasar yang mereka mau raih. Kemudian yang kelima untuk meningkatkan produk, improve product. Dan yang keenam, attract and retain global talent. Jadi untuk menarik minat dan mempertahankan global talent. Ya. Oke, kita lihat satu persatu. Ini improve the supply chain. Poin yang saya soroti dari bukunya Heiser untuk pembahasan ini adalah yang pertama, the supply chain can often be improved by locating facilities in countries
where unique resources are available. Jadi rantai pasokan itu dapat ditingkatkan kualitasnya dengan cara merelokasi ya, dengan cara meningkatkan atau meletakkan fasilitas dari perusahaan itu di negara-negara di mana mereka atau negara-negara itu memiliki sumber daya yang unik. Jadi setiap negara itu kan sumber daya yang dimiliki bisa beda-beda ya kualitasnya ya. Ada yang unggul di bidang sumber daya alam, ada yang maju di bidang sumber daya manusia, di bidang pengetahuan, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, maka pada dasarnya kualitas rantai pasokan itu bisa ditingkatkan dengan cara seperti itu. Ya, jadi misalnya ada perusahaan, dia tahu bahwa di negara lain itu ada yang tenaga kerjanya biayanya rendah. Nah, mereka bikin pabrik di sana. Itu sebenarnya contoh untuk meningkatkan supply chain. Memanfaatkan keunikan sumber daya yang ada di setiap negara. Sumber dayanya apa saja? Bisa keahlian sumber daya manusia, ya, yang tadi saya sebutkan ya, kompetensi SDM kan beda-beda tuh. Kemudian bisa juga karena misalnya low cost labor, tenaga kerja yang murah. Ini beberapa kali kita mendengar berita seperti ini ya. Perusahaan Amerika beroperasi di beberapa negara di Asia karena tenaga kerja di Asia itu, di beberapa negara di Asia itu cenderung biayanya murah. Atau bisa juga dalam bentuk bahan baku, misalnya ada negara yang spesial bisa memberikan atau menghasilkan bahan baku yang berkualitas. Jadi intinya dengan beraktivitas secara global berarti memanfaatkan keunikan sumber daya yang ada di tiap negara, harapannya dapat meningkatkan kualitas dari rantai pasokan atau dari supply chain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua tadi, reduce cost and exchange rate risk. Nah, di sini Heiser mengatakan many international operations seek to reduce risk associated with changing currency values as well as take advantage of the tangible opportunities to reduce their direct cost. Jadi tadi saya sudah mengatakan kalau transaksi antar negara itu pasti kan akan sangat tergantung pada kursnya, kurs pertukarannya. Nah, kurs itu kan bisa naik, bisa turun, maka ada resiko atas kurs itu. Nah, maka untuk mengurangi resiko itu, beberapa perusahaan asing memutuskan untuk beroperasi secara global. Maka di sini tadi disebutkan alasannya adalah untuk untuk mengurangi risiko berkaitan dengan perubahan kurs mata uang asing. Maka di sisi yang lain ini juga nanti akan berpengaruh pada cost ya, risiko mengurangi risiko perubahan mata uang asing ini juga secara konsep nanti akan berpengaruh pada pengurangan direct cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga untuk meningkatkan operations ya, improve operations. Di sini yang saya highlight adalah Heiser mengatakan operations learn from better understanding of management innovation in different countries. Ya, jadi aktivitas operasi itu nanti bisa istilahnya bisa belajar dari pemahaman manajerial dan inovasi yang lebih baik di negara-negara yang berbeda-beda. Kenapa? Karena ini sebenarnya kalau saya bisa kaitkan dengan yang sebelumnya tadi, bahwa setiap negara itu punya kompetensi yang unik yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Sehingga nanti ketika perusahaan itu memutuskan beroperasi di banyak negara, ya, aktivitas operasinya akan bisa semakin ditingkatkan kualitasnya. Ya, dengan mengacu dari kemampuan manajerial dan inovasi yang berbeda di tiap negara itu.
Kemudian alasan lainnya, another reason to have international operations is to reduce response time to meet customers changing product and service requirements. Jadi terkait dengan aktivitas operasi yang semakin meningkat, alasan yang mendasarinya adalah ketika perusahaan itu beroperasi secara global, maka perusahaan bisa mengurangi response time, bisa mempersingkat waktu yang mereka perlukan untuk merespon keinginan customer yang berubah-ubah. Jadi bisa lebih cepat. Bayangkan kalau perusahaan itu hanya beroperasi di negaranya sendiri, kemudian dia ternyata menjual ke negara lain, gitu kan? Ternyata keinginan customer di negara lain itu berubahnya sangat cepat. Nah, ini akan jadi masalah kalau perusahaan asing itu tidak beroperasi di negara lain tersebut. Akan membutuhkan waktu lama untuk merespon. Alasan yang keempat, understand the markets ya, untuk memahami pasar. Heiser mengatakan because international operations require interaction with foreign customers, suppliers, and other competitive businesses. International firms inevitably learn about opportunities for new products and services. Jadi dengan menjalankan operasi secara internasional itu sebenarnya perusahaan-perusahaan juga belajar mengenai apa sih kesempatan-kesempatan yang bisa mereka miliki terkait produk-produk dan layanan yang baru yang bisa mereka hasilkan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena pada dasarnya ketika perusahaan beroperasi secara internasional itu mereka akan membutuhkan adanya interaksi dengan customer asing, supplier dari negara lain, dan lain sebagainya. Jadi kemampuan perusahaan untuk semakin meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan pemahaman mereka terhadap peluang-peluang baru itu akan semakin tinggi. Nah, kemudian poin kedua yang menarik yang disampaikan oleh Heiser adalah knowledge of markets not only helps firms understand where the market is going, but also helps firms diversify their customer base, add production flexibility, and smooth the business cycle. Jadi, pemahaman tentang pasar itu sebenarnya tidak hanya membantu perusahaan dalam memahami apa sih yang terjadi, tidak hanya membantu perusahaan memahami pasar mereka itu apa, tetapi juga mampu membantu perusahaan untuk mendiversifikasi kelompok-kelompok pelanggan mereka, sehingga mereka bisa membuat segmentasi pasar yang semakin komprehensif, semakin detail. Kemudian bisa membuat proses produksi menjadi semakin fleksibel, ya, dan masih ada manfaat-manfaat lainnya ketika perusahaan mampu memahami pasar yang mereka tuju secara global. Oke, kemudian alasan yang kelima untuk meningkatkan kualitas produk. Ya, di sini ada satu kalimat yang menarik yang ditulis Heiser. Learning does not take place in isolation. Di sini saya merefleksikannya, proses pembelajaran itu tidak akan terjadi kalau kita berada pada situasi mengisolasi diri sendiri. Artinya, proses pembelajaran itu akan semakin baik terjadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, maka ini juga sama. Ketika perusahaan memutuskan untuk beroperasi secara global, secara internasional, itu berarti mereka juga sekaligus dalam proses belajar. Belajar untuk apa? Untuk mampu serve their self and serve their customer well. Untuk mampu menciptakan hal-hal yang kreatif. Untuk mampu membuka diri mereka. Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh customer terhadap produk-produk mereka. Jadi harapannya dengan beroperasi secara global, maka kualitas produk itu akan semakin meningkat karena pengetahuan, wawasan mereka secara global juga semakin bertambah. Kemudian yang keenam, attract and retain global talent. Ya. Jadi alasan perusahaan itu untuk mengubah bisnisnya dari domestik ke internasional adalah untuk menarik minat karyawan-karyawan yang sifatnya
global, yang lingkupnya global. Maka Heiser mengatakan global organizations can attract and retain better employees by offering more employment opportunities. Jadi perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara global itu memiliki kesempatan yang lebih untuk menarik minat karyawan-karyawan, termasuk karyawan-karyawan dari negara lain yang memiliki kompetensi-kompetensi yang lebih baik. Maka kalian, teman-teman bisa melihat juga beberapa perusahaan asing itu kan karyawannya tidak hanya berasal dari negara di mana perusahaan itu berasal, tapi juga karyawannya berasal dari negara-negara yang lain. Kenapa? Nah, di poin yang kedua ini, they need people in all functional areas and areas of expertise worldwide. Karena perusahaan itu juga membutuhkan karyawan-karyawan di area-area tertentu yang memiliki keahlian secara global. Maka itulah kenapa kami juga mengapresiasi ketika ada alumni yang bisa bekerja di perusahaan asing gitu ya. Karena berarti kan kompetensinya juga diakui. Ya, jadi intinya perusahaan itu mengubah skalanya dari domestik ke internasional ya, untuk mendapatkan karyawan, mendapatkan employees yang berkualitas juga ya. Karena expertise atau keahlian setiap orang itu akan sangat bervariasi antar negara. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya, terkait dengan apa sih alasan perusahaan itu mengubah skala bisnisnya dari domestik menjadi internasional. Maka nanti silahkan dieksplor lagi lebih dalam. Apakah masih ada alasan yang lain menurut sumber-sumber yang lain, atau apakah ada contoh-contoh lain yang mungkin belum sempat dimasukkan ke dalam contoh yang ada di bukunya Heiser ini. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video berikutnya. Stay tune di channel ini ya.